oleh kesadaran kita semua para jamaah untuk menjadi satu kesatuan, memiliki semangat yang sama, memiliki giroh yang sama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita diberi keistiqomahan sampai saat ini bisa menjalankan tiap bulan rutin di minggu ketiga. Tiap Sabtu kita melaksanakan zikir dan tausiah, dan alhamdulillah selama 8 tahun itu pula guru kita Ustaz Firman dan Ustaz Muti membersamai kita semua. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Semoga Ustaz kita memberi kesehatan, kekuatan dan keistiqomahan untuk membimbing kita semua, membersamai kita dalam rangka lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Allah, mungkin tadi sudah disebutkan Pak Nurdin bahwa hari ini kita ada dalam rangka GMM ini, Gerakan Rumah Muda Masjid ini ada beberapa kegiatan. Walaupun kita memang belum bisa meningkatkan kegiatan sebagaimana dilaksanakan tahun kemarin. Jadi pada tahun ini masih seperti tahun kemarin, ada layanan kesehatan, bekam ya untuk ikhwan dan akhwat, nanti ikhwan di masjid dan untuk ibu-ibu atau apa di TPA. Jam 8 mungkin kita mulai mulainya. Jam 8 sudah mulai, dan untuk belajar nanti di lapangan RT 02. Harapannya sebenarnya kemarin kita bisa lebih meriah lagi gitu ya. Tidak hanya 2 kegiatan utama itu, belajar dan layanan kesehatan. Mungkin ke depan dengan teman pemuda kita yang sudah berhasil lulus dan mungkin dari yang sekarang usia SMP masuk ke SMA, bisa kita optimalkan untuk menjadi panitia atau pengurus untuk kegiatan milad tahun-tahun berikutnya. Kita doakan semoga generasi muda di Village Almas ini, khususnya di RW 14 semakin bersemangat juga untuk terlibat aktif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. لآبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أهل الإيمان والأمانة والسلام له. Sebutkan namanya, lintaskan wajahnya, ayah, ibu, suami, istri, anak, cucu, mertua, kakek, nenek, kakak, adik, om, tante, dan seluruh saudara-saudara kita yang ada maupun yang sudah tiada, yang sehat ataupun yang sedang sakit, disebut namanya ataupun tidak disebut namanya, manapun Allah bertangan atas orang yang kita lintaskan, khususnya ilmu. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الذين ذكرنا اسمهم ولم يذكرنا اسمهم تعالى باسمهم ببركة الأرض هذا بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أنزل إليك ما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين أمن وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض
وسلم أجمعين. الفاتحة. شفاع يا رب صل عليه وسلم
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاحتسب رسول الله
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وكلية الأديان ومفتاح باب اليزار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. قال شيخ عز الدين بن عبد السلام وقال شيخ ابن عطاء الله سكندري الستر على قسمين ستر على المعصية وستر فيها فالعامة يطلبون من الله تعالى الستر فيها خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق والخاصة يطلبون من الله الستر عنها خشية سقوطهم من نذر الملك الحق. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, di hari yang istimewa ini, mana kita mengingat kembali dan muhasabah kembali kumpul kita di setiap pekan atau setiap hari setiap sebulan sekali, setiap hari Sabtu pekan yang ketiga, dimulai dari beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2016. Jadi kumpul kita itu menjadi istimewa sebab menjadi tempat kita untuk selalu mengingat kembali apa yang kurang dalam diri kita. Lewat subuh berjamaah, kemudian lewat aurat diri, dan juga ditambahkan dengan tausiah. Tapi intinya ada di mana? Intinya ada di wiridan yang selalu kita adakan setiap 1 bulan 1 kali di masjid ini bersamaan dengan silaturahim kita. Salah satu bagian dari muhasabah kita adalah kalimat ini, as-satru ala qismain. Di dalam semua proses perjalanan kita mohon perlindungan kepada Allah itu ada 2 bagian. Yang pertama adalah satrun anil maksiyah. Kita mohon Allah Subhanahu wa taala menghalangi kita dari kemaksiatan. Yang kedua adalah satrun fiha. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala yang kedua agar kita terhindar dari terbukanya aib saat kita melakukan maksiat. Jadi yang pertama, kita menghindar untuk tidak jatuh ke dalam maksiat. Sedangkan yang kedua, kita minta sama Allah agar terhindar dari terbukanya aib saat kita maksiat. Apa yang menarik tentang kedua hal ini? Para ulama kemudian membagi sifat muhasabah antara orang awam dengan orang khusus. Saya selalu berharap dan husnudzon bahwa kita punya potensi untuk masuk ke dalam golongan khusus, sebab golongan khusus itu mendahulukan Allah. Kalimatnya gitu. Orang-orang yang awam itu mereka menghindar dari maksiat atau menghindar agar aib tidak terbuka, itu hanya takut martabat di hadapan manusianya hilang. Jadi dia nggak maksiat itu cuma satu, supaya manusia nggak ngelihat dia maksiat dan dia tetap dianggap cukup mulia di hadapan manusia. Atau kalau seandainya sudah terlanjur dia jatuh ke dalam kemaksiatan, maka dia akan berusaha menutupi dari manusia agar dia tidak jatuh di mata manusia. Dan ini pikiran orang awam.
Sedangkan orang khusus tidak begitu. Apa yang dipikirkan oleh orang yang khusus? Mereka mohon perlindungan kepada Allah agar tidak jatuh ke dalam maksiat. Seandainya pun jatuh ke dalam maksiat, mereka tidak ingin aibnya terbuka di hadapan Allah, sebab khawatir mereka kehilangan Allah, kehilangan pandangan Allah. Untuk menuju ke situ, sebenarnya kita butuh kesadaran yang kuat bahwa kita adalah manusia yang hidupnya ini diatur sama Allah, dituntun sama Allah, agar sadar bahwa semuanya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menggunakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita tidak mampu sampai kepada orang yang khusus, paling tidak kita ada di tengah-tengahnya. Kadang sadar sebagai orang yang punya pikiran sama dengan orang yang khusus, kadang juga kembali menjadi orang awam. Minimal dua-duanya itu ada. Jadi kadang ke khusus, kadang ke awam, biar bisa merasakan pembeda bahwa ternyata yang khusus itu lebih melegakan, yang khusus itu lebih membuat nyaman di dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus kita hindari ketika kita sudah berada di dalam golongan awam dan nyaman dengannya? Man akramaka fa innama akrama fika jamila saja. Falhamdu liman satara, laisa alhamdu liman akramaka wa syakara. Kalimat ini kalimat yang sedikit menyindir kita. Seandainya kita menjadi orang awam yang berpikir bahwa kalau seandainya kita berdosa atau jatuh ke dalam maksiat, itu akan menjatuhkan hubungan kita sama manusia, yang harus kita pikirkan adalah kalimat ini. Seandainya pun orang memuliakan kita, itu sebenarnya bukan karena kita tidak jatuh ke dalam kemaksiatan, dan bukan karena kita selamat dari terbukanya aib dari manusia, tapi sebenarnya Allah yang menutupnya untuk kita. Jadi kalau kita nggak sempat maksiat, nggak jatuh dalam kemaksiatan, itu Allah yang menolong. Seandainya pun kita sudah maksiat dan ternyata Allah tutup, yang tutup itu aib bukan kita, tapi yang tutup aibnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesadaran ini akan menjadikan kita lebih nyaman menjadi orang khusus daripada orang umum yang hanya berpikir keuntungan mendapatkan pengaruh dari manusia. Sebab apa? Kalimat yang ketiga yang menjadi sebab. Ma sahbuka illa man sahibak wa huwa bi aibihi alim wa laysa dhalika illa maulakal karim khairu man tashabu man yatrubuka la lisayyi ya'udu minka ilayhi. Ini kalimatnya sekaligus menjadi jawaban di akhir. Apa kalimatnya? Bahwa sekalian, seandainya aib kita terbuka, seandainya pun aib kita terlihat, seandainya orang tahu bahwa kita adalah orang yang memang pernah jatuh ke dalam maksiat, atau mungkin terus-menerus jatuh dalam kemaksiatan, dan mereka tahu, maka Allah akan menunjukkan kepada kita orang-orang yang masih dengan tulus bareng sama kita, padahal kita penuh dengan aib. Justru ketika kita bertemu dengan orang-orang yang masih mau dekat dengan kita, masih mau support kita, masih mau terus mendorong kita, masih mau terus berharap kita menjadi orang baik, di balik setiap aib yang sudah terlihat dengan jelas, justru disitulah Allah ingin menunjukkan ketulusan manusia yang dekat dengan kita di saat kondisi seperti itu. Siapa yang paling dekat dengan kita di kondisi seperti itu yang sekarang ada gampang? Keluarga kita, anak dan istri kita itu yang paling tahu aib kita. Ibu-ibu, anak dan suami itu yang paling tahu aib. Anak-anak itu yang paling tahu aib adalah orang tua. Tapi mereka masih terus berada di sisi kita.
masih terus berada di tempat kita dengan semua kekurangan yang kita miliki, maka jangan pernah sia-siakan mereka. Jangan pernah menganggap mereka nggak ada. Jangan pernah menganggap mereka adalah orang yang tidak beruntung berada di sisi kita. Kita menganggap mereka biasa-biasa saja, padahal mereka istimewa diberikan sama kita. Mereka adalah orang-orang istimewa didekatkan kepada kita. Mereka adalah orang-orang istimewa yang Allah berikan kepada kita menjadi bagian besar dari hidup kita. Dan yang kedua, yang paling utama bukan manusia, tapi Allah. Allah yang masih mau ngurus kita padahal kita banyak. Allah yang masih mau ngurus kita padahal dosa kita banyak. Allah yang masih mau terus memberikan kebaikan buat kita padahal celahnya kita begitu sangat amat luar biasa. Dan tidak ada yang bisa memperlakukan kita sesempurna Allah memperlakukan kita. Maka dengan ini, di dalam muhasabah ini kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tetap istiqomahkan kita, tetap berikan kepada kita tuntunan, hidayah, taufiknya untuk terus bisa fokus hanya kepada Allah. Semuanya dikembalikan hanya kepada Allah dan hanya itu yang kita pikirkan, agar kita tidak menjadi orang yang curang, memandang bahwa manusia memiliki pengaruh, padahal sebenarnya manusia sama sekali tidak memiliki pengaruh dalam hidup itu. Yang paling banyak pengaruhnya buat kita dan berjasa itu adalah Allah. Seandainya ada manusia-manusia yang terus bareng sama kita, itu adalah kehendak Allah untuk menjadikan kita sebagai manusia yang kurang, dan mereka adalah orang yang menyempurnakan hidup kita, menambahkan apa yang kurang, serta menambal serta maklum dengan apa yang kita miliki, yaitu kekurangan dan cacat kita. Mudah-mudahan dengan muhasabah yang selalu kita lakukan setiap bulan ini, Allah Subhanahu wa taala jaga iman dan Islam kita. Amin. Allah angkat derajat kita. Amin. Allah semakin menguatkan ukhuwah kita semua. Dan Allah berkahkan kita, lingkungan kita, masyarakat kita, anak cucu kita, dan semua orang yang berada di dalam tanggung jawab kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hingga bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Bi barakatil Fatihah. Al-Fatihah. Akur tercatatnya KRL 14 karena bukan kereta listrik tapi ada komplek ramah lingkungan. Kalau di tempat lain kampung ramah, kampung disebut kampung, kata jadi komplek ramah lingkungan. KRL 14 ini sekarang sudah tercatat. Insya Allah nanti ke depan barangkali kalau sekarang pertama, insya Allah nanti ke depannya bisa naik menjadi Madya. Nah, terkait dengan bilang kiranya ke-8 dan tasawur KRL 14, kami mohon kepada Bapak RW untuk menyampaikan sesuatu terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Yang telah memberikan berbagai nikmat, khususnya nikmat umat Islam serta sehat walafiat, sehingga di pagi hari ini kita diringankan langkah oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, ya. Karena tidak mudah, ya, orang pun yang gagal subuh itu paling berat biasanya, ya, tidur kita harus ke masjid. Juga kita melaksanakan zikir, tahlil dan sebagainya, kalimat-kalimat yang mudah-mudahan apa yang kita laksanakan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan keluarga serta umatnya yang selalu memegang teguh sunnah-sunnah. Bapak Ibu semuanya, dan hari ini, pagi ini kita menyambut memperingati gerakan memakmurkan masjid. Hanya di sini kami mengajak, ayo kita sama-sama evaluasi diri, ya.
Tadi kalau saya katanya Mas Abang, mungkin bahasa gampang kita ya, kita polisi sampai di mana kontribusi kita gitu kan, aktivitas kita dalam memakmurkan masjid. Minimal kita tidak telat atau tidak selalu tidak berjamaah, selalu berjamaah ya, minimal itu. Syukur-syukur bisa pengajian ya, ikut pengajiannya, karena pengajian itu memang kadang-kadang ada orang rajin sholatnya berjamaah, tapi ketika diajar ngaji berat ya. Pada ngaji itu kan bagaimana Ustaz guru-guru kita sampaikan betapa besar yang kiranya Allah memberikan. Mudah-mudahan di bulan ini kita masing-masing membalusi diri masing-masing. Juga kita tersyukuran ternyata ya yang disampaikan, kita mencatatkan jadi komplek ramah lingkungan Ustaz ini untuk tahun ini. Alhamdulillah ketika pertama ya Pak Nurdin ya, yang pertamanya insya Allah nanti akan jadi mandiri katanya. Di antaranya yang paling mudah saja dulu, ayo kita memilih dan memilah sampah dulu ya, itu aja dulu, jangan terlalu muluk lah katanya. Memilih yang memilah organik dan anorganik ya, yang gampangnya yang plastik kita tak lupa ini mesti ini kan akan mau direnovasi ya. Tadi tahun 2000 itu gue rencana ya, kita doakan, kita dukung bersama, mudah-mudahan rencana kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dan terlaksana dengan baik dan lancar, khususnya doa dananya ya, kita benar-benar sampai dengan dana yang kita rencanakan. Itu aja barangkali Bapak Ibu, mohon maaf kurang-kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menikmati sarapan pagi, perlu kami informasikan kembali bahwa mulai pukul 8 nanti di masjid ini ada pelayanan petang bagi bapak-bapak nanti di sebelah sini, bagi ibu-ibu nanti di gedung TPA. Jadi sekali lagi untuk petang dimulai jam 8, bapak-bapak di masjid, yang ibu-ibu di TPA. Kemudian di jam 8 juga sampai selesai di lapangan KRL 14 juga diadakan bazar. Di acara bazar juga ada bursa barang layak pakai. Kalau bapak mau beli helm yang masih layak pakai silakan. Nanti hasil dari bursa atau penjualan barang layak pakai nanti akan disumbangkan untuk kegiatan masjid. Kalau misalnya helm kalau di pasaran harganya 1.000, insya Allah kalau bapak berdonasi tersebut yang penting banyak tapi ikhlas daripada tidak sama sekali. Mungkin itu baiklah, mari kita laksanakan acara berikutnya. Untuk itu kepada Ustaz dan juga rekan-rekan kami persilakan langsung saja. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Aku dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil sarapan tadi mungkin nanti ada sesi foto bareng barangkali ya, ibu itu sendiri nanti bawa. Demikian, mohon Yap, 1, 2, 3, oke. Ayo, bilang. Ya. kita jaga alam, jaga kita. Oke. Kita jaga alam, salam lestari. Salam lestari. Kita jaga alam, jaga kita. Ya. Salam lestari. Salam lestari. Kita jaga alam jaga kita. Kali lagi. Ya. Salam lestari. Salam lestari, alam jaga kita. Oke. Bapak yang nggak mau kambing ini ada air. Ya, cepat. Bayang.
Amin Pak semuanya. Ayo. Amat sih. Selamat menikmati. Iya. Mendingan iya nurehe. Sangguan nih. Kalau ini terus sangguan. Pak Ucing. Kambing sebelah kanan, Mbak sebelah kiri. Kambing yang melain sama ya. Memang kambing. Pokoknya sapu jagat. Makan. Ya. Mantap. Nggak makan-makan. Enggak, belum. Wadah. Basah. Aku nuwun kamu masak. Iya. Tadi gue ada beberapa apa di sini. Panggil ke Alia kan. Kita datang dulu. Nggak paham. Cuman nggak ada lagi nggak ada tempat.
Nah, abdi mah caket sareng teh yoyong mah anu di Jawa Gang Sale. Oh, anu kenapa anu ayo mah. Iya terakhirnya di SMA 5 anjeun. Pertama kali Nah istrinya dia tuh orang Manado, nah itu adik istrinya. Dia itu kan 2 tahun 97 Pak. Dia udah suka ke Bogor, sering ke Bogor. Karena kakaknya tuh bilangnya di Komat, ya kan? Rumahnya kan di Komat kan, dan Denpom. Dan Denpom Bogor tahun 96. Kita jaga alam, alam jaga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbekaman sehingga dia harus bertanggung jawab terhadap bekam. Kemudian saat ini dilaksanakan di masjid yang laki-laki dan yang di TBK adalah yang perempuan, sehingga tadi memang sudah minta izin karena memang dia dan konon katanya ini mengandung vitamin A cukup tinggi dan ini mudah dibudidayakan dalam suasana cuaca apapun, mudah tumbuh. Barangkali di sana itu ada kita mencoba dan sebagian dari warga kita sudah mencoba juga, meskipun bayam Brasil. Jadi itu untuk sementara kami mengenalkan bayam Brasil ini mencoba dibudidayakan karena memang mudah dan hasilnya juga cukup tinggi. Kemudian kalau seperti ini kalian 14 masih minim untuk ketahanan pangannya, baru dimulai. Tapi insya Allah setelah dilatih di Kades, nanti petani-petani, bukan petani kampung, dan petani komplek, nanti bisa tiap gang nanti insya Allah nanti ada tanaman pangannya. Kita harapannya seperti itu. Baiklah, mungkin itu untuk memberi motivasi kepada kami semua di masyarakat RW 14, sekaligus juga mungkin ucapan selamat datang kita berikan dulu kepada Pak RW kita sebelum nanti sambutan yang lain. Silakan Pak. Sehingga di pagi menjelang siang
kita bisa berkumpul di sini di lingkungan RW 14. Mudah-mudahan kumpulan kita ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat serta umatnya yang selalu memegang sunnah-sunnah, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk dalam Allah Jalla wa'ala. Bapak Ibu, kami tidak panjang lebar, kami atas nama Ketua RW 14 Ciomas Rahayu mengucapkan selamat datang kepada Bapak Camat, saudara rengannya, Ibu Kades, juga saudara rengannya. Ya beginilah kami adanya. Hari ini sebenarnya ini merupakan milad ke-8 GMM, gerakan membangunkan masjid, yang sudah dimulai sejak tadi subuh, sholat subuh berjamaah, ya, ada zikir dan tausiah, juga sarapan pagi. Bukan juga pagi. Tadi ada sarapan pagi, ada kebuli, wah mantap dan bagi alhamdulillah. Dan diteruskan sekarang ada tambahan, yaitu ini tasakuran, katanya kata Pak Nut, ini tasakurannya sebagai KRL kita Kompleks Ramah Lingkungan yang sudah diakui keberadaannya, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan KRL kita itu akan lebih baik dan lebih baik terus, ya, dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun meningkat terus. Ya kita mulai dari kita sendiri, minimal yang hadir di sini kita mulai apa yang bisa kita perbuat, itu aja. Itu aja barangkali Bapak Ibu semuanya. Ini juga ada banyak kecil-kecilannya, ada pakaian-pakaian bekas layak pakai, ya mungkin bayarannya berapa saja ini, ya seikhlasnya, seridolnya, ya begitu. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Ciomas, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita bersama Ibu Kasih Ekbang yang luar biasa. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Tati dan Pak Hendrik, pendamping KRL Kecamatan Ciomas. Yang saya hormati Ketua RW Pila Ciomas RW 14 yang luar biasa. Yang saya hormati Ketua RT dari 01, 2, 3, 4, 5. Pak Camat, di sini ada 5 RW. Alhamdulillah 5 RT 1 RW. Yang saya banggakan, yang saya cintai, ibu-ibu, orang tua saya yang jauh di sana tapi tetap selalu ada buat saya. Yang saya hormati para hadirin, para tamu undangan yang tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi ini saya dapat hadir di sini dalam acara milad GGM. Ya, ini yang ke-8. Kemarin di sana saya yang menghadiri, ya. Ada basak juga, luar biasa Pak ini kegiatannya. Sekalian tasakuran KRL, karena KRL baru bentuk sudah mendapat juara Pak. Karena kenapa? Kekompakan Pak, kekompakan, kebersamaan, niat yang memang ingin membuktikan bahwa walaupun tinggal di komplek tapi kita kompleksin gitu Pak, berbaur, bersatu, ya. Jadi kampung yang diganti komplek ramah lingkungan itu juga satu inovasi, Bu Tati nanti sampaikan, karena tidak semua perkampungan, ya. Salah satunya di kami itu ada 9 perumahan. Mudah-mudahan menjadi contohnya di ini RW 14, bahwa di perumahan pun bisa membuat KRL Kampung Ramah Lingkungan. Siapa sih yang sasarannya? Siapa yang ini? Yaitu warga yang ada di lingkungan RW 14. Yang saya banggakan ini apa? Kementerian Kreatif. Bapak perlu murid saya banyak Pak, ya. Nanti kita bisa kerjasama dengan Pokja 3 di tingkat desa Pak. Pokja 3 itu membidangi tata laksana rumah tangga, koperasi, dan salah satunya ini kreativitas ini Pak. Jadi bisa nanti dari KRL kerjasama kita bikin program untuk pelatihan daur ulang. Nah itu programnya nanti ada, karena di PKK ini pemberdayaan. Ya, jadi Bapak nanti bisa kerjasama dengan program PKK untuk apa? Pelatihan. Jadi PKK itu gitu wae. Ya, Bapak Ibu sekalian, dulu saya waktu ibu saya jadi induk bank apa? Usaha. Nih kan di sini ada UMKM, nih saya lihat banyak udah punya NIB belum? Ya, kalau belum, enggak Pak. Sekarang ada, nanti mah bayar. Kalau sekarang masih gratis. Untuk apa sih kegunaannya? Jangan asumsi kalau punya NIB mah pasti ditanya pajak. Tidak Pak.
tidak berkaitan dengan pajak, tidak berkaitan dengan ini untuk mendata berapa sih UMKM yang ada di Jawa Barat, khususnya di Desa Ciomas Ayu, kita terpantau. Nanti Bapak kalau perlu apa-apa ke bank, itu akan ditanya yang nomor 1 adalah NIB. Nah, ya baik, sekarang saya lihat UMKM-nya di RW 14, makanya saya bekerjasama dengan panitianya, saya akan mengadakan pelayanan terhadap masyarakat RW 14. Langsung bersama mobil maskaranya saya datangkan, bersama stafnya saya datangkan. Gratis Pak, tidak bayar, cukup HP dan KK. Kalau nggak bawa KK, KTP. IKD adalah KTP digital, ya. Digital ada di HP nantinya. Kalau kemana-mana ibu nggak usah bawa PC, fotokopi PC-nya simpan, karena belangkonya yang cukup susah, gitu ya. Karena saya sekalian aja di Milan ini memberikan informasi, tolong disampaikan kepada masyarakat. Silakan datang, ada di wilayah pelayanan ini, ya. Tadi pagi kejadian, ada kecelakaan lalu lintas. KTP-nya masih KTP cemplang. Dalam kelas ini saya salut, selalu kompak ya dan solid ya, bicara dengan kemanusiaan dalam artian ini KRM-nya, bank sampahnya ini luar biasa, bisa sinergitas antara dari keagamaan, sosial, ramah lingkungannya, ini menjadi satu kesatuan. Ini bukti contoh bahwa komplek bisa menjadi yang terbaik ya Bapak, melalui bermacam-macam ragam, bermacam-macam karakter. Tapi kalau kita pemimpinnya bisa meraih, bisa merangkul, itu akan berhasil ya. Jadi selamat buat RW 14, tetap semangat ya Bapak Ibu, silakan kembangkan program-programnya, saya ada di belakangnya Pak ya, gitu. Enggak, silakan. Jadi mau apa, inovasi silakan ya, karena apa, anggaran yang masuk ke desa itu harus memang dari masyarakat. Untuk apa? Kadang-kadang kepala desa bingung kudu kumaha gitu ya. Nah, kemarin kita mengadakan di sini pelatihan, kita bukan kita tidak kreatif, diamnya kita karena kita mencari ide apa yang harus disampaikan, diberikan kepada masyarakat ya. Daripada main HP tidak ada solusi, kritik jelas gitu ya. Mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan. Izin juga mungkin saya sudah sampai beres karena jam 10 saya ada kegiatan untuk pembentukan panitia penyeleksi pengurus BUMDes ya, karena BUMDes sekarang memang harus digalakkan lagi. Mudah-mudahan di langkah awal dengan keterbukaan saya, melibatkan semua unsur masyarakat, semua potensi yang ada di Desa Ciomas Ayu, harus kemana BUMDes dibawanya. Mudah-mudahan ini langkah awal, doa daripada masyarakat saya khususnya RW 14. Mudah-mudahan BUMDes saya berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan ya. PAD-nya ada yang masuk Pak, karena tidak mungkin dana desa masuk terus, lambat-lambat juga akan menghilang itu Pak Camat ya. Maka potensi yang harus dikembangkan apa nih di setiap wilayah. Mungkin itu aja yang perlu kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya Cendrawasih panen apa, kemudian Nuri panen apa, Beo panen apa, Camar panen apa gitu. Namun untuk ke sana kita memang membutuhkan support, membutuhkan bimbingan dan seterusnya. Untuk itu mumpung ada kesempatan, memang kebetulan kalau kami secara pribadi memang biasanya menodong. Nah untuk itu kepada Bu Tati kami todong untuk memberikan support kepada kami semua. Kami harus seperti apa sih ke depannya? Untuk itu kepada Bu Tati kami persilakan. Terhormat Bapak Camat, Ibu Ekbang, Ibu Kades, saya ditodong langsung sama Pak Dodi. Tidak ada kesiapan untuk apa-apa. Untuk support apa ya Pak? Semua. Ketahanan pangan dan KRL. Oke. Untuk ketahanan pangan tadi sudah disebutkan sama Bu Kades ya Ibu-Ibu ya, terkait P2L ya Bu ya, ketahanan pangan lestari. Sempat kemarin saya ngobrol sama Pak Camat, nanti ke depannya ketahanan pangan di setiap warga atau di setiap rumah menanam tanaman sayuran ataupun buah ya Bu ya. Karena insya Allah 2025 ketahanan pangan ada program Bu, Taman B2SA. Jadi Taman B2SA itu nanti ada sayurnya, ada buahnya, ada proteinnya ya, apa namanya, ikan apa segala macam gitu ya. Mungkin nanti itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasabah-nasabah kita itu sering ada yang bertanya, Pak terima barang bekas enggak? Waktu itu saya juga pikir-pikir, kalau semua barang ini juga selain gudang kami tidak
memungkinkan ya kita mencobalah nanti suatu saat kita mau menikah. Nah ini pada kesempatan ini sulap masih contoh karena sulap banyak barang-barang yang belum dijemput, relawan kami belum sempat jemput karena memang acaranya padat dari semalaman sudah ini. Insya Allah ini masih akan terus berjalan. Makanya melalui kesempatan ini dari Bapak Ibu yang karena bank sampah kita sifatnya ada infak atau sedekah. Kalau bank sampah ada barter, ada kemudian yang bentuknya bisnis, kita mengambil yang pada kesempatan ini hadir. Mudah-mudahan kita semua selalu dan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya dari berbagai macam kegiatan partisipasi RW 14, apakah itu di KRL-nya, apakah itu di pawai dongdangnya, dan kegiatan Basar Murahnya hari ini, termasuk di dalamnya sebentar lagi nanti akan mendaftarkan HP-nya JIKD di juga NIB dan untuk semua kegiatan dapat diikuti oleh RW 14 Villa Ciamas ini. Untuk itu kami pemerintahan mengucapkan terima kasih wabil khusus ke Pak RW yang sudah mengorganisir warganya sehingga di event-event di setiap kegiatan bisa mengikuti kegiatan itu semua, dan mudah-mudahan kebersamaan ini dapat meningkatkan di samping tali silaturahmi yang terus berjalan juga tentunya berharap ke depan kita lebih sejahtera lagi, kita lebih bermanfaat lagi untuk sesama dan lingkungan. Selanjutnya sebagaimana tadi Ibu Soleh yang menyampaikan lantunan ayat Al-Nasr, di sana disampaikan bahwasannya dalam kesempatan ini juga saya ucapkan selamat milad untuk RW 14 dengan berbagai kegiatannya yang diawali dengan Bang Sapan memandang lebih dulu ya. Di sini juga terkolaborasi Bu Kades ya antara kegiatan sosial, kegiatan keagamaan maupun kegiatan pelestarian lingkungan, kegiatan konservasi. Dan dari itu semua barangkali nuhun upami ditampi tadi dengan beberapa barangkali ada fase, ada target dari tahun ini kita sampai di sini, tahun ini sampai di sini. Itu tuangkan dalam sebuah program sehingga peningkatannya terus berlanjut. Pagar hidup, tapi pada saat sekarang sudah ada progres, dan fase sampai di mana itu tahun berapa dengan ada apa ditulis sehingga semua orang bisa berkontribusi. Oh, saya akan menargetkan untuk KRL-nya sampai di sini. Termasuk di dalamnya bank sampah. Dari bank sampah, dari warga, kita punya target untuk menginfakkan ke pembangunan Masjid Al-Istihad. Dari bank sampah kita target per bulannya sekian juta atau sekian ribu dari bank sampah. Kumaha carana? Itu tadi dengan keterbukaan warga nanti akan dituntut untuk menabungkan sampahnya ataupun menyampaikan sampahnya yang tidak terpakai ke bank sampah dan nanti dipilah. Untuk ketika tempat ini lebih kepada kalau memang bisa disegerakan dikeluarkan.
termasuk di dalamnya. Terima kasih, ini sudah di plester, malah ada sisa-sisa juga bekas konblok. Memang idealnya untuk kawasan ramah lingkungan itu lebih kepada konblok dengan pertimbangan serapan air. Apalagi sekarang kita rasakan upami musim hujannya di Payun, mudah-mudahan kesini tidak sedemikian besarnya air yang ada yang tidak tertampung di solokan-solokan, di drainase di pinggir jalan. Itu salah satunya adalah karena ruang resapannya kurang. Salah satunya yang bisa kita lakukan mungkin tidak di tembok tapi di konblok, sehingga serapannya itu akan lebih banyak. Dan itu semua akan yang ibu bapak warga masyarakat lakukan bermanfaat bagi lingkungan, dan yakin bermanfaat bagi lingkungan, dan tentunya berharap ridho Allah menyertai kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Izin ketika bapak ibu, wabil khusus ibu sudah menyediakan lotek berhasil, tidak dalam menolak. Hari ini Abdi tabu salapan tos kedah Kamekar Jaya, tetapi karena pertimbangannya di sini juga dimulai dari pagi, maka Abdi kesini dulu, dan izin ketika selesai ini tidak sampai selesai Pak, Abdi Widi selesai ini langsung ke Mekar Jaya. Hatur nuhun ketika hal itu disediakan gitu ya. Mungkin itu yang dapat disampaikan Pak RW. Hatur nuhun, terus reng-rengan dengan semuanya. Semoga dengan Pak RT-nya itu terus membimbing warganya sehingga kita semua tadi dapat guyup, dapat hidup berbarengan, dan kompleks ramah lingkungan, kompleks silaturahmi dapat terjalin dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu rencana. Mana itu saran ya? Saya mau ini bansus ya. Ini apa namanya? Bansus. Kita belajar ya Kak. Belajar. Iya mah Sunda. Payung Sunda ya, Mama dia belajar. Karena Sunda Pak. Siap. Iya. Saya di rumah juga nanam Bu. Oh ya. Siapa? Oh enggak. Nah, kita semua masyarakat siapa aja mau dua bisnis sosialnya tinggi ya mana ya Pak, ayo ibu-ibu mana semua harus nanti udah perinan ini ada nomornya Bu. Namanya untuk grup ya punya usaha aja saya punya usaha nanti ada fonnya sudah melakukan usaha belum kan ada kecek-kecek gitu
itu. Pokoknya ntar desa akan operatornya akan ngerti. Iya. Kita di print ya, tapi tahu nama A punya udah nomornya ada kok saya. Karena kebanyakan 2022 itu orang udah pernah bikin, tapi tanya saya udah Bu, mana nomornya? Nggak tahu Bu dibikin sama orang. Buktinya kita punya NIP mana nomornya gitu. Jadi kayak KTP gitu kecil itu. Kita ada kertas jadi kayak sertifikat gitu. Ya, oke. Untuk omah. Sebelumnya terus kamu Jess? Baru pertama ini Pak, ada penasaran. Penasaran. Kemarin pengen ngembang urut, cuma nggak jadi. Ayah ada dia tukang. Bisa ya buat penyakit tertentu gitu. Ini karena berapa? Oke. Hasil apa nih? Mau kurang lebih kayak mau buntur gitu ya? Oh, hasilnya. beda. Oh, malah beda. Aku main di saraf menstimulasi. Kalau pertama dia menyeimbangkan angin. Biasanya caranya kan berarti kok rame kalau dikasih kita Rani ku, sama kan lapangan. jadi pada acaranya gede-gede. Niku antara niku sama lingkungan sekalian di sana. Oh, gitu. Jadi kerjanya sekalian di sana Pak. Tentang beda acaranya kan sakit di sapi ya, untuk MC. Terus saya kan sampai ke sibuk ya. Habis ngurusin Riko ini. Bayani. Ya, Pertama masih ada. udah pulang. Pulang.